Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Irman dan selamat datang kembali di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Oke, di episode kali ini episode yang pastinya kalian sudah tunggu. Ya, siapa lagi kalau bukan cerita dari The Prince of Tangerang Empire. Setelah menginjakan kaki di Gunung Lawu, kini beberapa bulan setelahnya, pasukan BTS featuring Republik Rakyat Sabeni akan bertandang ke ujung timur Pulau Jawa, Arjuno via Purwosari. Ya, sebuah tempat sakral yang akan mereka datangi. Kisah masa lalu yang kelam membawa sang leader dalam tim ini kembali menginjakan kaki di gunung tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi oleh Bang Bulu yang mengharuskan ia kembali ke tanah timur Pulau Jawa? Sebuah kisah pendakian, horor, teka-teki, drama, cinta dan komedi akan kembali kita betok menjadi sebuah kisah yang serius tapi tetap sans. Sikat bre. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and share video ini sebanyak-banyaknya. Dan buat yang belum subscribe, ayo pada main si jago merahnya. Lonceng pemberitahuannya juga dipencet biar kalian tuh nggak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Hari libur menjadi rutinitas rebahan paling asyik. Abdul Baihaqi pun tak nampak memberikan congornya di pagi ini. Tumben. Mak, libur nih. Main ya? Lu mah emang jarang main, Tong. Tapi sekalinya main, lu suka lupa rumah. Terang emak gua. Ya elah, gak apa-apa kali, Mak. Yang penting kan aneh gak lupa sama emak. Iya kan? Ya iyalah, masa iya ada anak lupa sama surganya? Pucuk dicinta Wulan pun tiba. Begitulah kata yang pas untuk hari ini. Tiba-tiba saja, full tim BTS main ke rumah gua. Tita dan Tio pun larut membawa anaknya. Hey everybody handsome, ucap Adul nyelonong. Masak apaan, Mak? Lah emak, punya anak kayak Arman mah, kasih aja tuh ceker biawak mercon. Terang Sakdul ngajakin pemanasan. Wih, rame amat nih. Ada apaan nih? Lu orang pada mau kebiasaan di mana? Lu kayak kita baru main aja. Gue rindu kejadian pas di Jepara, man. Ya udah gue samperin emak lu dah. Terang Bang Bulu. Pasukan Nak Ninu, pada masuk dulu dah. Bukannya bawain air, Tong, buat temennya. Kemudian Mela pun menghampiri emak gua saat itu dan langsung bantu memasak pagi ini. Bagi gua ini kali pertama full tim pada main bergerombol woyo ke rumah gua. Biasanya juga cuma Adul dan Adul. Sampai bosen gue. Sembari memasak, Mela kayaknya lagi ngobrol serius nih sama emak gua di dapur. Sementara Abdul Baihaqi kala itu langsung tiduran di kamar gua. Berasa ada sesuatu nih yang mereka rencanain. Semua saat itu terlihat aneh. Dul, ngopi sini. Ngapain sih lu mendem baik di kamar? Iya bang, numpang nempel bentar juga pelit banget lu. Jawab Adul rada sewa. Dan entah, semua seakan fokus pada dirinya masing-masing. Tapi hanya Bang Buluk yang terlihat canggung di mari. Yang saat itu terlihat dari gerak-geriknya. Ada apa bang? Tumben amat kemari. Nggak ada apa-apa man, kita cuma pengen silaturahmi aja sama lu. Jawab Bang Bulu. Ini ngemeng-ngemeng udah pada sarapan belum? Kita sarapan dulu nyok. Iye pada sarapan dulu ya. Kebeneran nih emak masak kentang disambelin. Sahut emak gua. Kenapa nggak si Adul aja mak yang disambelin? Jangan dah Tong, ngabisin minyak sayur kalau oseng-oseng dia. Sahut emak gua di dapur. Terus, anak sama emak kagak ada bedanya udah. Ujar Adul menghampiri gua di ruang tamu. Mel, ada apaan sih? Ada apa? Nggak ada apa-apa man. Kita sengaja main aja kok. Jawab Mela membawakan sarapan. Aduh, kentang gua nggak bakal sampai sore dah. Abis dah ini sama si Sakdul. Gua makan juga beluman bang. Dah. Ya udah pada sarapan dulu dah ya.
pinta mak gua. Pagi ini pun menjadi pagi teraneh, di mana kawan-kawan yang lain begitu antusias banget main ke Pagia. Datang cuma ngikut sarapan dan juga ngeribetin jam rebahan pagi ini. Selepas sarapan, obrolan pun mulai mengarah ke pendakian, di mana mereka berencana untuk menapakkan kaki di Gunung Arjuno. Kalian ingat Ocan si Sakdul ketika di laut? Dia kan pengen banget tuh naik Gunung Arjuno. Mereka udah dapat endorse nih berarti. Dan benar aja, Bang Buluk ngajakin gua saat itu untuk ikut serta di pendakian ini. Tapi menurut teman yang lain, mereka juga belum pernah naik ke gunung itu. Menurut pengakuan Mela, pun cuma Bang Buluk yang pernah menjajaki kakinya di sana beberapa tahun silam. Seru sih, apalagi yang lain juga belum pernah mendaki ke gunung itu. Adul juga ngerayu gue saat itu dengan sangat epik sekali agar gue ikut serta di pendakian kali ini. Ikut ya man. Tar, gue izin dulu ke mak gue ya. Gue udah minta izin kok tadi pas masak. Dan emak lu juga ngizinin man, sahut Mela kala itu. Buset dah, gila nih orang pada. Saking ngebetnya dunia perizinan gua sampai disetting segini rupa sama mereka. Tapi kan gue belum gajian bang. Lah emang lu udah gawe man? Belum sih. Kode. Awas ada kode liwat, sahut Abdul Bayhaqi. Ya udah, kalau pada mau naik gunung, nanti mampir aja sekalian ke Jepara, sahut emak gua seakan memberikan respon baik. Emang kapan bang? 2 hari ke depan man, kita berangkat, sahut Bang Buluk dengan serius. Kalian semua luar binasa emang dah. Gak ada angin, gak ada hujan. Tapi ada Abdul Bayhaqi sih, lelaki seksi bersinergi. Semua dibikin ekspres. Semangat lah man, gue dan Tio juga belum pernah. Bahkan kita semua belum pernah, kecuali Bang Buluk. Iya man, ayo ikut. Gak ada sweeper nih kalau lu gak ikut. Ngandelin si Adul sendiri mah kayak ada yang kurang, pinta Mega menegaskan. Iya. Tapi di sini Abdul Bayhaqi juga ngajakin Udin. Ya, Udin itu teman satu kampung gua bareng Adul. Dia juga biasa melakukan aktivitas pendakian, dan Adul ngajakin dia di pendakian Gunung Arjuno ini. Aduh, makin gampang gua kalau ada Udin sama lu Dul. Biar makin seru bang, sahut Adul tak gundal gandul. Usut punya usut, ternyata kala itu memang mereka sudah menyeting untuk rundown pendakian ini. Rumah gue pun dijadikan tempat berkumpulnya BTS. Seru sih. Ditambah lagi ada salah satu warga RT Sabeni yang mengikuti pendakian ini selain gue dan Adul. Pokoknya Republik Rakyat Sabeni itu warganya hampir 80% koplak semuanya. Dan singkat cerita, waktu yang dinanti pun tiba. Tak lupa juga meminta izin kepada ibu dari segala ibu-ibu yang keibuan. Mau ngapain sih? Udah. Lu bawa beras yang mana Tong? Yang di ember mak. Jangan yang itu. Itu mah beras Bulog, banyak kutunya. Yang ini aja nih, asli dari Karawang. Ribet amat sih timbang beras doang. Emang yang ini bukan beras dari Indonesia mak? Bukan, ini mah dari Karawang. Lu kan tahu beras dari pemerintah Indonesia mah banyak kutunya. Iya mak, iya. Tahu. Tapi jangan nyindir segala, percume, nggak bakal didengar sama mereka. Namanya juga dapat ngasih mak. Lah kalau pengen bagus mah, beli mak, beli. Yaudah, gue berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya pangeran emak. Telaga Bestari menjadi titik kumpul keberangkatan tim. Kali ini 2 kendaraan disiapkan. Semua perlengkapan dan logistik siap diangkut menuju Purwosari. Bakalan lama Dani di mobil. Pantat pun mulai meronta-ronta ke kanan dan ke kiri. Perjalanan Tangerang, Jawa Timur menjadi perjalanan terpanjang semenjak pendakian awal di Jawa Barat. Lama-lama kita bisa bahasa Jawa Dani bang.
ucap Adul di perjalanan. Iya Dul, siapa tahu lu dapet jodoh orang Jawa. Katanya nggak boleh bang, cowok Tangerang pacaran sama perempuan Jawa. Allah Dul yang maha punya jodoh. Lah contohnya mah sama babi gua. Iya dah bang, rasanya gua mau lanjut tidur bang. Sialan lo. Sewot dia. Setelah kami sampai di Purwosari, tim pun memutuskan untuk beristirahat dan melakukan pendakian keesokan harinya. Waktu subuh, tidak lupa kami lakukan kewajiban kami sebagai seorang muslim dengan diimami Bang Bulu. Doa kunut, kala itu seakan menjadi doa yang paling sedih terdengar. Dan setelah beres salat berjamaah, tim pun memutuskan untuk tidur di sekitaran pos. Berbeda dengan Abdul Baihaqi yang kala itu ngajakin gue ngopi di dinginnya kaki Gunung Arjuno ini. Adul emang selalu beda dah. Ngopi mas, Adul menawarkan ke seorang di sampingnya. Namun, tidak ada sahutan kala itu. Ia hanya terdiam dan lantas meninggalkan gue dan Adul begitu saja. Jadi merinding gue bang. Bukan merinding Dul, itu namanya lu kedinginan. Merinding bang, bergidik gue. Merinding kenapa sih? Kagak tahu bang, aneh bener dah. Au Adul, gue ke toilet dulu bentaran. Setelah bertanya-tanya ke seseorang di sekitar base camp, akhirnya mereka menunjuk ke satu arah yang katanya itu toilet umum. Beres kencing, kaget bukan kepala. Ketika gue buka pintu, tiba-tiba udah ada orang yang nunggu antrean masuk ke toilet. Mukanya sih santuy, tatapannya juga santuy. Nggak kedip juga, nggak ngomong juga tuh orang. Dan seketika, gue pun langsung merinding saat itu. Itu kan orang yang ditawarin kopi sama Adul tadi. Gumam gue mengingat. Kenapa lu bang? Kagak lu siram ya? Adul menanyakan keanehan pada diri gue. Skip Dul, skip. Abisin bang nih kopi, ngantuk gue. Ya udah ntar juga habis Dul. Dengan paparan sinar matahari pagi, akhirnya gue dan Adul memutuskan untuk tidur. Bekal persiapan tenaga melakukan perjalanan panjang menapaki Gunung Arjuno ini. Sementara suara keramaian memaksa kami untuk membuka mata dengan segeranya. Dan gak kerasa saat itu udah siang, yang seakan menyambut kami untuk melakukan sholat zuhur. Ya iyalah gak kerasa, lah kan gue tidur ya. Sepet banget Dani mata, tapi gue paksain buat bangun. Duduk menenangkan diri sehabis sholat, seakan buyar. Dimana Abdul Baihaqi saat itu sholat zuhur cuma 3 rakaat. Dah ini bocah, mungkin nyawanya belum sinkron sama niatnya. Man, start jam berapa nih? Tanya Udin kala itu. Kita ngikutin Bang Buluk aja Din, dia kan yang tahu trek pendakiannya. Lalu bukannya tadi sholat ya? Batal man, gue gak khusyuk sholat sama Adul. Cekikikan mulu tuh bocah. Sabar Din, dia bakal jadi tetangga lu juga nantinya di alam barzah. Sialan lu man. Ya udah, gue sholat dulu. Tapi kok si Saktu cepet amat ya sholatnya? Udah gimana dia aja dah. Masih mending dia mau sholat Din. Masya Allah Dul, sempet-sempetnya ente habis sholat cengar-cengir depan kita. Udah sono sholat, ngapain jadi ngegibah sih lu? Dan setelah beres ngegibah, semua tim pun bersiap packing dan packaging. Sore ini, semua harus sudah siap, pinta Bang Buluk saat itu. Bang, masa gue mimpiin orang yang tadi pagi gue tawarin kopi bang? Ujar Adul berbisik. Iya Dul, gue juga mimpi ditungguin orang di Pelawangan. Sahut Udin mendengar pembicaraan gue saat itu. Ya udahlah, pada tenang aja. Pada berdoa dah banyakin, pinta gue. Tapi sebenarnya saat itu juga gue mimpi yang sama. Cuma di sini gue sengaja nggak menceritakan ke mereka. Dan entah apa maksud dari mimpi tersebut. Namun tidak ada sisi buruk yang gue pahami dalam mimpi gue itu sendiri. Kita kumpul dulu ya. Bak dasar kita bergerak, pinta Bang Buluk kepada tim. Dul, kopi jangan lupa bawa. Kalem bang, lu nggak lihat nih
Gue udah bawa amunisi sebanyak ini, jawab Adul dengan rokok di genggamnya. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan aktivitas pendakian, alangkah baiknya kita berdoa, layaknya yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdoa dimulai. Terang Bang Bulu, seraya dengan menundukkan kepalanya. Buat kalian yang di belakang jaga barisan dengan baik ya. Jangan sampai kejadian di laut terulang lagi. Pinta Bang Bulu ke gua dan Adul. Buat Udin, ente kalau mau di depan bisa geser bagian Tita ya. Tapi kalau mau di belakang bisa di belakangnya Arman. Gue minta kontribusi kalian di pendakian ini. Terang kembali Bang Bulu. Kemudian kami pun mulai bergerak. Pendakian memasuki pos 1. Sebagian dikelilingi hutan pinus. Semakin dalam kami melangkah, bebatuan seperti petilasan menjadi daya tarik tersendiri, di mana seringkali gue dan tim mencium wangi dupa di sekitaran area ini. Sementara waktu sore kini mulai menghilangkan sinar di ufuk barat, kami pun kembali memasuki maghrib. Dan di pos 2 inilah tim pun beristirahat untuk menghargai pergantian alam. Lagi dan lagi, bebatuan seperti arca menjadi pemandangan yang terkadang membuat bulu kuduk merinding. Terdapat juga beberapa kelompok pendaki lain yang juga beristirahat di pos ini. Bakar udut tapi nggak ngopi, gue lakuin kala itu. Nyali mulai bobrok, di mana patung naga yang barusan gue lewati seakan memberikan kesan crispy di awal pintu masuk hutan pinus ini. Bang Bulu pun ekstra memperhatikan timnya kali ini. Mungkin pendakian laut kemarin menjadi tamparan keras buat dirinya. Dul, Hoir, tanya Bang Buluk dengan senyumannya. Hoir bang. Man, wangi dupa banget di Maria, ucap Udin sembari mengamati area sekitar. Iya ya Din, mungkin di mari salah satu tempat sucinya Din. Tumben kalian gak pada ngopi? Tanya Mela sembari memberikan sebotol air ke arah gua. Iya nih, kapan ya kira-kira dibikinin kopi lagi? Iya nih, kapan ya diungkapin lagi perasaannya? Sahut Mela meledek. Seketika nampak keceriaan terpancar dari raut tim ini. Kami berasa keluarga yang solid. Baik buruknya semua dibalut di atas nama BTS. Yuk mari, duluan, ucap Mega yang gak tahu mempersilahkan ke siapa. Saat itu semua pun terperangah dengan ucapan Mega barusan. Karena tidak ada pendaki saat itu atau orang lain yang melewati kami. Lu ngomong sama siapa Gah? Tanya Tita. Tadi ada cowok sendirian permisi di depan kita. Anjayani, selepas maghrib ini udah mulai cek sound aja nih warga sekitar. Adul pun saat itu mulai menatap tajam ke arah gua tanpa adanya kata yang seakan ia memberikan isyarat untuk bersiap-siap menghadapi keadaan yang tak terduga. Glegek, 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 terdengar suara tegukan dari Udin di samping gua yang seakan-akan semuanya mulai bersiap untuk menghadapi keadaan di depan. Udin ini termasuk pendaki yang cukup lumayan syarat pengalaman. Banyak cerita pendakian mistis yang dia lewati. Begitu pula dengan pendakian ini pastinya. Keceriaan awal seakan-akan dibungkam dengan kejadian yang dialami Mega barusan, di mana akan adanya kembali tangan-tangan astral yang akan mewarnai pendakian ini. Terasa lama kami berdiam diri di pos 2 ini, dan kegelapan malam akan menyambut kami di depan sana. Yuk lanjut, pinta Bang Bulu. Tapi hisapan rokok terakhir seakan menjadi saksi dikala semuanya mendengar suara rintihan. Jangan tinggalkan aku. Suara itu terdengar jelas di saat kami mulai bergegas. Sontak semuanya pun terdiam, memeriksa keadaan. Namun tidak ada orang lain selain kami. Selepas kepergian rombongan yang tadi beristirahat bersama kami. Yaudah ayo bang, dilanjut, pinta Mela saat itu. Keadaan pun mulai terasa tidak nyaman. Di mana kala itu, Tita seakan mendapat bisikan aneh di perjalanan ini. Ya udah kamu sekarang di mana? Kalau mau bareng ayo, ucap Tita mengentak. Kamu kenapa Beb?
Tanya Tio yang mulai khawatir. Dari tadi aku dibisikin terus buat tunggu, tapi aku nggak tahu maksudnya apa. Ya udah Ta, tenangin diri lu, banyakin selawat ya. Istighfar Ta, jangan ditanggepin. Pinta gua, semoga nggak ada kejadian aneh di pendakian ini. Sementara Yoga pun mulai mengeluarkan butir keringat di dahinya. Semoga juga tidak terjadi apa-apa dengan Yoga. Begitu pula juga dengan Udin yang mulai terlihat gelisah. Akan tetapi berbeda dengan Adul yang saat itu mulai cengengesan di belakang Udin. Alisnya ditarik ke atas. Dan kode ini gue pelajari dikalau Adul sudah mulai panik. Tapi tiba-tiba saat itu Udin meminta bertukar posisi, di mana ia berpindah di depan Mela. Dan otomatis gue dan Adul menjadi palang pintu terakhir lagi. Tapi memang ini kan yang kalian mau. Dul, are you ready? Diem bang, diem. Ah, gak asik lu Dul. Yes, are you ready man? Sahut Yoga di depan. Lah kenapa malah si Yoga yang nyaut? Emang beneran aneh Dani bocah di pendakian ini. Kemudian perjalanan pun kami lanjutkan dengan gue dan Adul di belakang. Dan seperti biasa, pantat Mela selalu memberikan pemikiran-pemikiran positif dan juga menjadi tambahan energi dikala astral mulai menghantui. Tapi tak lama kemudian, sebuah bayangan manusia seakan mengikuti kami di sisi kanan jalur. Dan gue pun gak berani untuk nengok, lantaran emang berat juga buat nengok kanan kiri. Pundak gue pun saat itu mulai berasa berat. Tapi bodohnya, kala itu gue gak cerita dan meminta break kepada yang lainnya. Semua seakan gue paksain. Apa yang gue rasain, gue kuat-kuatin dah. Pengen bercanda aja sama Adul. Gak ada di pikiran gue kala itu. Berat banget bre pundak gue. Dan tiba-tiba, kebiasaan Adul nih ngagetin gue dan Tim. Dimana kala itu dia ngibrit ngelewatin gue. Lah otomatis gue celangak-celinguk ke belakang. Tapi gak ada apa-apa saat itu. Lantas apa yang bikin Adul ngibrit ya? Lo kenapa Dul? Tanya Tio saat itu. Anjrit bang, mentang-mentang gue terus nunduk ke bawah. Lah pas gue tengok ke arah Bang Arman, ada anak kecil bang gelayotan di kerilnya. Terang Adul dengan ngos-ngosan. Sontak gue pun langsung membuka keril, lalu menjauhkan keril itu dari Tim. Seriusan lu Dul? Ngapain sih bang gue bercanda? Din, tuker keril Din. Ogah gue bawa keril itu mah. Pinta gue ke Udin. Kagak dah bang, berat pasti keril lu nanti. Udah, pada kenapa sih? Timbang bawa keril doang, sahut Mela menengahi. Gak mau di belakang dah gue bang. Ya ampun Sakdul, lu kenapa jadi parno gini sih? Ujar Mega kala itu. Dikira keril gue taman bermain kali ya Dul? Lu seriusan gak sih Dul? Seriusan bang. Yaudah, kita rehat dulu di mari. Mungkin kalian kurang mudut kali. Asik, dia tahu Dul apa yang kita mau. Ingat bang, rokok adalah cara terbaik penetralisir jiwa yang rapuh menuju jiwa yang rapi. Sahut Adul berslogan. Tapi rada serem juga bre. Kalau si Abdul Bayi Hakim lihat bocah bergelantungan di keril gua. Tapi bodo amat dah. Yang penting mah ngudut dulu. Perkara itu bocah mah belakangan dah. Dan setelah habis satu batang, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Tapi baru beberapa langkah, Adul di belakang seakan memberi kode. Gak ada apa-apa Dul. Baunya beda bang dari yang biasanya. Ujar Adul mulai gelisah. Tahan Dul, tahan. Gak lama juga tuh baunya hilang. Bau karbit fermentasi bang. Iya Dul, lanjut aja udah. Jangan kebanyakan diomongin. Belendak gue bang. Tahan Dul. Tapi kayaknya gue pernah nyium bau ini bang. Tapi gue lupa. Jangan lu lupain Dul baunya. Suatu saat lu bakalan kangen sama tuh bau. Masa iya makhluk halus perutnya mules sih bang? Tanya Adul Bayhaki. Pengen ngakak gue denger omongan si Sakdul. Itu orang mistis banget dah. Sampai tuh makhluk halus dikatain lagi mules. Bau ubinya RT Sabeni bang. Dan tiba-tiba gue pun ngakak seketika. Sialan lu, ternyata lu sumber aroma itu.
Sorry sahabatku, daripada gue tahan-tahan kan. Niat gue tuh pengen buang ke kiri apa ke kanan. Tapi kentut gue juga nauin Dul kalau hidung lu tempat mereka bersemayam. Kebiasaan banget lu bang. Nggak di rumah, nggak di gunung. Maaf Dul, gue beneran hilaf. Perjalanan dengan trek bebatuan, kami langkahi dengan irama nafas yang sedikit ngos-ngosan. Pos 3, kami lewati dengan cuek. Lantaran Bang Buluk menargetkan pos 4, Eyang Semar, untuk tempat istirahat sementara selanjutnya. Itu putih apaan bang? Tanya Adul sembari mengarahkan jarinya ke arca yang dibalut kain putih. Patung Dul, lu kenapa sih? Kagak bang. Makanya Dul, ini jadi pengalaman baru buat kita. Kok bisa ya bang banyak patung? Katanya sih Dul, gunung ini ada kaitannya sama kerajaan Majapahit. Kemudian kami pun sampai di pos 4. Tim pun kembali meregangkan pergelangan kakinya. Karena di pos 4 ini trek pendakian mulai menguras tenaga. Emang dah kebiasaan BTS. Kalau muncak selalu ngajakin trek malam. Kalau kayak gini kan, oksigen jadi berasa tipis. Kita berebutan tuh sama yang namanya pohon. Dan juga risiko trek malam itu lebih tinggi pastinya. Dan di pos 4 inilah Adul memutuskan untuk membuat penghangat tubuh. Kopi pun menjadi menu pilihan utamanya. Ngopi ya bang? Persediaan air yang alam berikan cukup nih untuk 2 gelas kopi kita. Literasi banget sih lu bahasa lu Sakdul. Literasi itu yang buat nyambel bang. Sahut Adul cringe. Terasi Dul itu mah. Nggak lucu Dul, sumpah. Kagak ada lucu-lucunya anjrit. Dan selepas Adul membuat kopi, saat itu terdengar kembali suara rintihan yang suaranya seirama dengan adukan kopi yang Adul buat. Jangan tinggalkan aku. Jelas banget dah suaranya. Semua orang pun menatap satu sama lain kala itu. Dan suara rintihan tersebut seakan memberi cerita baru di mana teror yang kami alami di gunung ini sangatlah berbeda dengan teror yang biasa kami alami di gunung lainnya. Sejauh ini juga tidak nampak momen dekil ataupun ibu kos. Namun, rintihan suara itu selalu terdengar di saat kami memutuskan untuk break. Juga, penampakan kali ini sering gue temui di mana bocil-bocil telanjang dada berlarian yang menyelinap di balik dedaunan. Suara khas anak kecil kegirangan yang seakan berlarian mengelilingi kami semua. Dul, gue mau nanya ke elu. Tanya gue kepada Adul, mengisi obrolan di saat yang lainnya terdiam. Passwordnya dulu bang. Malah ngajak bercanda lu Sakdul. Passwordnya bang. Dung karipit, dung tulang bawang. Tio mau nyandung gak punya duit. Si Titanya ngajak perang. Apaan sih lu berdua? Sahut Tita dengan mata melototnya. Maaf. Gue refleks aja tak pengen ngomong kayak gitu. Dan saat itu pula terdengar Abdul Bayhaqi yang seakan menahan ngakaknya di depan gua. Iya lanjut bang. Mau nanya apa? Tanya Adul kembali ke laptop. Maksudnya kembali ke topik. Lu sadar gak sih Dul? Kita berasa kehilangan sosok ibu kos di mari. Tumben banget ya. Ujar gua rada aneh dengan keadaan yang tidak seperti biasanya ini. Lah bagus bang itu mah. Jawab Adul sumringah. Di mana gue sengaja bikin kondisi ramai. Di saat itu pula ada seorang pendaki yang melewati kami semua. Yang tanpa sumber cahaya yang dibawanya. Juga dengan cuek. Orang itu melewati kami tanpa permisi. Lah, itu kan orang yang gue tawarin kopi di bawah bang. Padahal keadaan yang gelap gulita seperti ini tidak memberikan visual yang membuat kami semua mengetahui wajah pendaki itu. Namun Abdul Bayhaqi mengatakan itu dengan sangat jelasnya di hadapan gua dan yang lainnya. Otomatis Mega yang mendengar perkataan Adul pun langsung memanggil pendaki tersebut untuk bergabung dengan kami. Mas, sini mampir. Sontak Yoga pun yang mendengar ucapan Mega
seketika langsung membungkam mulutnya Mega, yang kemudian suasana pun menjadi tidak terkendali. "Kenapa lu panggil sih? Biarin aja dia lewat," terang Yoga dengan kerutan di dahinya. Tapi pendaki tersebut itu pun menoleh ke arah kami saat itu. Dari ujung kegelapan, kedua matanya seakan mengeluarkan cahaya tajam. Tapi tiba-tiba suara anak kecil dengan gelak tawanya menyelinap di belakang kami sewaktu itu, yang lantas tim pun fokus dengan suara tersebut, yang dimana kami pun dengan cepatnya kehilangan jejak si pendaki tersebut. "Kenapa lu bungkam bibir gue, Yok? Sakit banget hidung gue tahu," ujar Mega yang merasa kesal. Enggak, ini cuma mimpi kan?" ucap Yoga merintih. "Ya udah teman-teman, sekarang tenangin diri dulu ya. Kalau udah tenang, kita lanjut lagi," pinta Bang Bulu kepada tim. Yoga pun terlihat sangat lelah saat itu. Tim pun berusaha mengupayakan perhatiannya, yang sesekali menenangkan dengan air yang mereka suguhkan. "Dul, ngudut dulu ya. Kayaknya ada yang gak beres nih." Dan tak lupa juga Udin pun merapat, dikarenakan cuma kami bertiga yang mempunyai kebiasaan ngudut di saat break. Dengan nikmat, Adul Baihaqi pun menyeruput kopi di keheningan malam ini. Udin pun saat itu terlihat menyalakan pematik yang berlahan membakar rokok yang dihempit di jarinya. Kami bertiga saat itu tidak sadar di mana tangan dengan jari yang terlihat panjang merayap di keril Udin yang dipakainya untuk bersandar. Mela yang melihat tangan itu pun seakan dibuat bungkam, tak bisa berucap apa-apa. Jari keriput dengan panjang sekitar 10 cm kala itu berhasil merayap di pundak Udin. Tapi Udin saat itu tidak merasa sentuhan itu. Dan tiba-tiba semua sumber cahaya pun mati secara bersamaan, yang seakan memberi pertanda bahwa ada energi yang kuat yang mulai mendekati kami semua. Bau dupa pun bertebaran di mana-mana. Pos 4 seakan memberi isyarat untuk kami untuk segera beranjak dari tempat ini. Kemudian senter sumber cahaya berhasil kembali dinyalakan, yang saat itu terdengar bacaan surat An-Nas yang keluar dari mulut Bang Bulu sembari menyentuh senter itu. Tepat senter dihidupkan, pandangan pun mulai rabun dan gelap. Tapi saat itu, gue melihat ada seseorang yang seakan mengarah berlari dengan gelak tawanya. Dan ternyata orang tersebut adalah pendaki yang melewati kami 10 menit yang lalu. Tapi kali ini wajahnya terlihat sangat jelas. Muka putih pasi dengan mata yang tajam melihat ke arah kami semua. Angin yang berhembus pun tak mampu menggoyangkan rambutnya yang terlihat sangat berantakan. Tidak ada ucapan yang terdengar. Tim BTS pun terfokus, terbelalak ke arah pendaki itu. Hingga sesuatu terlihat terbang, tepat berada di atas kami. Dengan suara tertawanya yang mainstream. Akhirnya, ibu kos pun unjuk gigi. Seketika, Adul pun merapatkan barisannya. Bukan hanya ibu kos, banyak juga sosok yang mengawasi kami kala itu, yang sebagian menertawakan kami, yang sesekali rintihan suara minta tolong bersahutan dari segala penjuru arah. Dan dengan sengajanya, ibu kos pun menjatuhkan dirinya ke tanah sampai berulang-ulang kali. Juga dengan cekikikannya, dia melakukan itu secara terus-menerus. Tapi tiba-tiba, entah kenapa, saat itu tim pun berlari, yang sedangkan sosok tangan dengan jarinya yang panjang itu menahan kaki gua yang mau ikut berlari. Dengan eratnya, tangan itu mencengkram pergelangan kaki gua. Dan saat itu semua tim pun berupaya mengulurkan tangannya. Tapi semakin dekat tangan yang mereka ulurkan, maka semakin kencang genggaman tangan di kaki gua. Dan orang terakhir pun yang gue lihat saat itu hanyalah Adul. Dia terus berupaya menggapai tangan gua untuk diraihnya. Namun semua seakan percuma, di mana ibu kos kali ini jatuh sembari mematahkan lehernya di hadapan gua dan Adul. Dan di saat bersamaan pula, Adul pun hilang di sebalik kegelapan.
yang kali ini hanya menyisakan gua sendirian, meminta tolong. Bang Buluk pun tidak bisa berbuat apa-apa. Mela pun hanya bisa menangis di kejauhan sana. Dan yang lainnya hanya bisa memandang gua dengan raut kecemasannya. Yang perlahan kabut pun memisahkan gua dan tim BTS. Jangan tinggalin gua. Semua pun terasa gelap. Tidak henti-hentinya, gue pun menggerakkan sekujur badan gue yang terasa kaku. Kemudian, makhluk-makhluk itu pun mulai menguliti sekujur badannya, yang lalu memakannya. Mulut pun seakan dibungkam, tapi hanya kata, "Jangan tinggalin gua," yang bisa gue ucapkan saat itu. Semua teman-teman gue ninggalin gue sendirian saat itu. Mereka kemana? Tapi tiba-tiba seorang pendaki itu menghampiri gua. Dan di saat itu pula, suhu udara di sekitar berubah menjadi dingin tak tertahankan. Semakin dekat, wajahnya pun menatap penuh harap. Namun dia hanya berdiam memandang, yang kemudian duduk tepat berada di hadapan gua. Sementara itu semua makhluk yang ada di sana seakan-akan menghindar darinya. Tidak ada lagi tangan yang menahan kaki gua. Semua pun berlalu begitu saja. Dan pendaki lelaki tersebut pun berupaya untuk berkomunikasi dengan gua. Akan tetapi ia kesulitan untuk berbicara. Namun, tidak berselang lama, makhluk-makhluk itu mulai bermunculan lagi. Meski terlihat masih sangat jauh di kegelapan sana. Doa, doa. Hanya kata doa yang keluar dari ucapannya. Yang kemudian ia pun perlahan meninggalkan gua sendirian. Jangan tinggalin gua, ucap gua berharap. Tapi pendaki itu pun tetap saja pergi. Yang disusul keadaan mulai kembali ramai, dipadati oleh makhluk-makhluk halus yang berdatangan silih berganti. Dan seketika rasa mual pun mulai menyerang, dikala sosok ibu kos terus menjatuhkan dirinya yang sembari mematahkan lehernya itu. Bangun dan terbang, kemudian menjatuhkan kembali. Hal itu pun terus ia lakukan berulang-ulang. Keadaan semua makhluk itu terlihat tidak utuh. Yang kemudian terdengar dari jauh adanya seperti rintihan meminta kami untuk tidak meninggalkannya. Seketika rasa mual ini pun berada di puncaknya, dikala ibu kos memakan lengannya sendiri. Kemudian mematahkan lengan satunya, lalu melemparkan ke arah gua. Sontak gua pun mual, yang lalu mendengar tangisan dari Mela yang terus menyebut-nyebut nama gua. Bang, sadar bang. Perlahan gua pun mulai membuka mata. Semua tim pun kembali terlihat di sekeliling gua, yang kala itu terlihat cemas dan menangis. Man, lu udah sadar? Minum dulu man, ucap Mela sembari memberikan teh hangat dengan perhatiannya. Ketika gue mulai menyadari, badan gue saat itu udah kayak kepompong, dimana sleeping bag membungkus hangat seluruh badan gue. Gue pun saat itu masih terus memperhatikan keadaan ini, mencari ibu kos sialan itu, yang dengan enaknya mematahkan lengan itu di depan mata gue. Tapi keadaan di sini terlihat normal, di mana binatang malam terus memberikan kebisingan di pos 4 ini. Gak rela gue dilempar tangan, Dul. Tenangin diri dulu ya, Man. Hippo hampir menguasai badan lu tadi, ucap Udin menjelaskan. Makan ya, jangan sampai perut lu kosong, pinta Mela saat itu. Lu gak apa-apa kan, Man? Tanya Bang Buluk yang seakan paling khawatir. Ini berapa, Bang? Ucap Adul dengan mengacungkan jari telunjuknya. 1, Dul. Ini berapa, Bang? Ucap kembali Abdul membentangkan kelima jarinya. 5, Dul. Dada monyet. Ucap Adul menutupi kesedihannya. Abdul Bayhaki mencoba menyadarkan gua dengan lawakannya itu, menutupi kesedihan dengan canda tawanya. Namun air mata tidak bisa ditahannya, yang kemudian akhirnya terjatuh juga. Gue kira lu bercanda, Bang. Lu tipikal orang bercanda. Kita nggak sadar kalau Hippo sedang bersemayam di badan lu.
Dan begonya gua masih nganggap lu bercanda, Bang. Sampai Bang Buluk sadar saat itu. Dia langsung bungkus lu pakai sleeping bag. Lu kebiasaan bercanda sih, Bang. Kita semua hampir tertipu. Terang Adul menjelaskan keadaan yang juga sambil menangis. Memang di pendakian ini gue salah, di mana kurangnya porsi asupan makanan. Sebelum gue melakukan pendakian ini, gue terlalu fokus dengan sosok lelaki yang ditawarkan kopi oleh Adul, sehingga hal sepele tersebut hampir merenggut keselamatan gue sendiri. Kemudian tim pun memutuskan untuk memajukan santap makan malam, dikarenakan keselamatan kunci utama dalam pendakian. Tatapan Bang Buluk pun tak henti-hentinya memandang, sekaligus memperhatikan gua kala itu. Seluruh badan gua pun masih terbungkus kain penghangat yang terasa dingin di sebagian kaki gua. Dul, ngopi coba. Nih Bang, sekalian gua bakarin udutnya ya. Iya Dul. Makanya Man, jangan ngabain hal sepele. Alam tidak perlu itu. Lain kali ya, sebelum melakukan pendakian, alangkah baiknya kita makan nasi padang dulu dah. Terang Udin menasehati. Iya Din, alangkah baiknya habis makan nasi padang, terus disambung dengan makan bakakak Komodo buat makanan penutupnya. Beta pagi-pagi makan pasir, makan batu dan makan semen. Bokirnya apartemen, sahut Adul dengan lawakannya. Dengan kondisi yang masih kurang cincai, gue pun tidak merespon ucapan Adul barusan. Gue lebih fokus ke seorang pendaki yang menghampiri gue seakan memberi pesan tersirat. Sebenarnya apa dari arti pesan tersebut ya? Entahlah. Dan setelah warak, gue kembali memeriksa keadaan gue yang lumayan kembali normal. Sebelumnya hanya rasa dingin yang berpindah dari organ tubuh ke organ tubuh lainnya. Dan seketika semua wah gitu aja. Udah baikan belum Man? Tanya kembali Bang Buluk. Alhamdulillah Bang, gak ada rasa dingin lagi kok. Jawab gua meyakinkan. Ngudut ora? Ngudut lah Dul. Wis mangan ora udut. Semberaut Dul. Setelah menghabiskan satu batang rokok dan juga badan ini kembali siap, perlahan kami pun mulai melanjutkan perjalanan. Tapi kali ini Udin sedunia pindah posisi sebagai palang terakhir di barisan. Hingga sampai kami di pos 5 Mangkutorongo, Bang Buluk pun terus mengajak kami melanjutkan perjalanan hingga di titik camp terakhir, yaitu pos 7 Jawa Dwipa. Karena di pos 7 lah terdapat lahan yang cukup lumayan luas untuk bisa menampung tenda-tenda kami, terang Bang Buluk saat itu. Dan entah kenapa, setiap pos yang kami lewati pasti seperti ada seseorang yang mengintip langkah kami di balik candi yang terdapat di jalur pendakian ini. Sesampainya di pos 7 Jawa Dwipa, buka tenda dan mengamati area menjadi kesibukan gua, Udin dan Sakdul. Lantaran candi yang kokoh berdiri tegak menjadi daya tarik tersendiri bagi kami. Bakar udut seduh kopi jadi perangsang mood untuk kembali menikmati proses pendakian dari kejadian menegangkan tadi. Bang, berasa ada yang ngawasin kita ya? Tanya Adul sembari melihat keadaan. Man, lu sadar gak? Dari tadi berasa ada orang di balik candi itu. Terang Udin menunjuk ke salah satu candi di area itu. Justru semenjak gue dilempar tangan sama ibu kos, gue jadi sadar, Din. Dilempar gimana sih maksudnya? Tanya Udin dan Adul penasaran. Yang sesekali Bang Buluk dan tim pun seakan menyimak pembicaraan pelarut tidur malam ini. Pokoknya gue dilempar tangan, Din. Itu ibu kos udah kayak cicak yang lagi nyopotin ekornya. Tangan ibu kos kayak gimana emang Bang? Tanya Adul rada aneh. Atuh tangan Dul, masa ceker mercon? Gue juga baru tahu kalau dia ada tangannya Dul. Itu tangannya tangan cewek Bang. Kembali Adul menanyakan dengan aneh. Lah iyalah Dul, masa tangannya RT Sabeni yang dilemparin? Ya udah kalian jangan pada ngomongin kayak gitulah, sahut Mela yang mendengarkan pembicaraan gua bertiga.
Memang kondisi di pos 7 ini sedikit memberikan kenyamanan, di mana kami seakan diberi nafas untuk beristirahat dari ketegangan di pos sebelumnya. Ya udah, nanti gue ceritain di rumah aja dah ya. Tapi tiba-tiba saat itu dedaunan dari atas pohon jatuh begitu banyaknya. Padahal Maya, nggak ada hembusan angin yang begitu kencang yang menerpa ke area pos 7 ini. Sontak tim pun memperhatikan bersama ke arah atas, di mana pepohonan menjatuhkan daunnya di area itu. Angin kali, ucap Yoga. Keluarga Tarsan kali bang liwat, sahut Adul cuek memperhatikan ke atas. Tapi tiba-tiba Udin melihat sosok yang dimana ia tidak bisa menyebutkan nama sosok itu. Man, itu apa? Ucap Udin gagap. Mana Din? Po. Kembali, Udin tidak bisa menyebutkan nama sosok itu. Apaan sih Din? Pompet. Ujar Adul memeriksa area tersebut. Setelah ia periksa, seketika Adul langsung ngibrit ke area kami semua, yang membuat tim pun panik dan bergerak mundur kala itu. Mana sih Din? Penasaran gua yang terus menanyakan sosok yang dilihat Udin. Itu man, dia diri di situ, sahut Udin dengan ketakutannya. Itu man, Po, lu nggak jelas banget Din. Apaan Po? Polisi tidur, Po nari, Po cangcut. Itu mah jemur cangcut man, jawab Udin kelabakan. Ya terus apaan? Power metal kali bang, kalau enggak Poppy Sophia, sahut Adul dengan tebakannya. Dan seketika Udin pun tersungkur ke tanah dan menjatuhkan badan dari sadarnya. Ia pun pingsan kala itu. Yang kemudian kami pun harus mengevakuasinya masuk ke dalam tenda. Baru sadar satu, dibikin gak sadar lagi satunya. Ini mah sama aja menurunkan martabak warga RT Sabeni, ujar Adul saat itu. Martabak Dul, bukan martabak, sahut Mega. Kemudian tim pun mencoba menyadarkan Udin dari pingsannya. Dan tidak cukup memakan waktu yang lama. Alhamdulillah Udin sedunia pun akhirnya siuman juga. Dan setelah Udin sadar, semuanya pun kembali normal. Di mana sebelumnya omongan Udin yang terdengar gagap, ternyata Udin saat itu melihat sosok pocong yang menampakkan seluruh wajahnya yang gosong. Banyaknya teror yang kami terima seakan memberikan pertanyaan besar. Mulai diikuti sosok pendaki, sampai banyaknya rombongan tim yang kehilangan kesadaran, membuat Mela penasaran kala itu dan menanyakan hal tersebut ke Bang Buluk. Lantas apa penyebab teror ini semua? Dan menurutnya, bisa saja karena jumlah rombongan kami yang ganjil, di mana menurut mitos penduduk sekitar akan ada sosok makhluk goib yang akan menggenapkannya, ujar Bang Buluk. Ini mah bukan menggenapkan bang, tapi menggandakan 2 kali lipat dari rombongan tim, ucap Tio saat itu. Dan setelah Udin terbangun dari pingsannya, akhirnya Bang Buluk pun meminta kami untuk beristirahat untuk melanjutkan pendakian keesokan harinya. Pertanyaan besar dari semua kejadian ini lantas tidak membuat gue memejamkan mata saat itu. Pasti ada arti dari semua kejadian ini. Dan setelah ngalir ngidul memikirkan teror itu, gue pun mencoba terus-menerus mengingat kesalahan dan dosa apa yang sudah gue perbuat selama start pendakian. Karena suara meminta tolong serta suara yang seakan tidak mau ditinggalkan kerap terdengar di pendakian Gunung Arjuna kali ini. Keadaan yang semberau membuat gue keluar lagi dari dalam tenda ini. Saat itu gue mulai tidak peduli dengan penampakan makhluk pribumi di mari. Yang kala itu hanya ada pertanyaan besar di benak gue, yang ternyata Mela pun juga memikirkan itu. Yang lantas ia menghampiri gue malam ini di luar tenda. Kerap juga terdengar suara dengkuran yang bersahutan dari Adul dan Udin, yang seakan mereka tidak mau kalah dengan suara binatang malam di pos Jawa Dwipa. Mau sambil ngopi gak man? Pinta Mela menemani. Kemudian kopi hitam pun tersaji dari seorang wanita
yang pernah gue pakai namanya sebagai kata sandi Facebook kala itu. Lu kenapa, Man? Bukannya lu pernah bilang ke gua ya, sesuatu yang membebani dan membuat stres, mending dibuang aja kan? Terang Mela menyuguhkan segelas kopi. Mela terus memberikan perhatiannya sembari mengikat rambut gua yang berantakan. Kali ini dia menanyakan apa yang gue pikirkan dengan tatapan wajahnya yang terlalu offside. Aduh John, sadar diri lu. Momennya kurang pas. Gumam gua dalam hati. Kenapa? Gue tahu lu lagi gak baik-baik aja kan? Kembali Mela menanyakan sembari menyentuh pipi gua. Dan seketika gue pun langsung merinding hebat. Gue kira mah karena kehadiran makhluk goib. Tapi ternyata merinding ini diakibatin oleh sentuhan wanita yang kerap mendatangi imajinasi dikala gue lagi di kamar mandi. Sadar gak sih Mel? Kita sering diikuti sosok pendaki pria itu. Gue ketemu sosok itu Mel pas gue lagi gak sadar di pos 4. Iya Man, gue juga mikir hal itu. Ya semoga dengan pengalaman dan berbagai kejadian teka-teki pendakian masa lalu, kita mampu mencari jawabannya ya. Kita gak pernah tahu ke depannya kayak gimana. Karena hari kemarin adalah kenangan Man. Dan hari ini adalah kenyataan. Lalu hari esok adalah misteri. Iya Mel, benar. Hidup itu perjalanan, bukan pelarian. Sementara sesekali terdengar suara babi ngorok dari dalam tenda yang menghiasi perbincangan pelarut tidur malam ini. Dengan sembari menyadarkan kepalanya ke pundak gua, Elvira Mela Ramadhani seakan mempunyai cara tersendiri untuk menenangkan jiwa gua yang mulai sembraut oleh keadaan. Kita terlalu larut mencari kesalahan orang lain sehingga kita lupa dengan kesalahan kita sendiri. Dan bisa jadi teror ini adalah kesalahan kita. Jangan jadi seorang pengecut Man. Gue suka lo yang selalu semangat di pendakian. Kita pasti bisa lewati ini semua, ucap Mela memberi semangat. Karena gue yang pengecut ini, gue kehilangan sosok wanita yang gue sayang Mel. Gue berani menumbuhkan cinta di hatinya, tapi gue gak berani ngungkapin cinta ke hatinya. Mela pun redup dan mengajak gue untuk istirahat dengan segera. Entah kenapa, setelah gue dan Mela memasuki tenda, seakan ada keriuhan suara di luar yang seakan menandakan aktivitas keramaian. Mau apapun suaranya, kita pura-pura tidur aja dah dan bahagia, pikir gue malam itu. Malam yang terlalu larut akhirnya mampu melelapkan mata yang terasa sangat lelah. Hingga keesokan harinya, matahari pagi pun seakan menggugah badan untuk bangun dari tidurnya. Tumben banget ya Dul, kita gak samit subuh. Iye bang, pada kesiangan kali ya, gua aja baru bangun. Menghirup udara segar seakan menjadi candu tersendiri kala itu. Kicauan burung hingga jeritan perut Adul dan Udin terdengar seperti golakan kawah yang tak bernada. Semua tim pun sibuk kala itu dengan pegangannya masing-masing. Mulai dari memasak, sampai ada aja tuh yang namanya senam SKJ yang menjadi pemandangan kebahagiaan yang sulit diungkapkan. Tapi, lagi dan lagi, tidak memandang siang ataupun malam, sosok pendaki itu pun kembali melihat kegiatan kami di pagi ini dari sebalik pohon yang berada di pos ini. Yoga yang kali ini menyadari bahwa adanya sosok tersebut yang langsung memberitahukan kedatangannya kepada Bang Buluk Permentasi. Ya, benar. Sosok itulah yang datang di tengah ketidaksadaran gua hari lalu. Ialah yang memberikan pesan tersirat itu. Bang Buluk yang menyadari pun hanya mampu memandangnya dari kejauhan dengan perasaan begitu pilu. Nampaknya sosok tersebut tidak terlalu membahayakan. Tapi yang namanya makhluk goib tetap aja bikin suasana pagi ini terasa mencekam.
Senam SKJ yang Adul, Udin, dan Tio lakukan pun tidak mampu menimbulkan keceriaan setelah melihat sosok itu. Hanya ada kesedihan dan penyesalan yang begitu terasa menyayat hati. Yang tidak lama sosok itu pun pergi. Entah kapan ia akan memunculkan jiwanya lagi. Namun gua sadar, ia pasti akan selalu ada di sekeliling kami. Pada sarapan dulu yuk, pinta Mega, si juru masak asal Balaraja. Sementara kabut yang terlihat tipis menjadi pembalut kekeluargaan santap makan pagi yang cerah ini. Dan kebiasaan gue ame Adul dah yang rebutan menu makanan menjadi rutinitas yang gak bisa dilupain begitu aja. Dan singkatnya, setelah beres sarapan pagi, kami pun berencana untuk melanjutkan perjalanan dan menggapai puncak Gunung Arjuno. Packing dan packaging pun kami lakukan kembali, menembus trek Pelawangan yang siap menyambut kami di pos selanjutnya. Kalau siang mah aman kali ya? Tanya Udin kala itu. Kata siapa Din? Gue sama Bang Arman entu tipikal pecandu sesuatu yang gak logis. Ya jadi gak siang gak malam mah pasti ada aja Din. Lah bukannya lu berdua pecandu sesuatu yang berbau porno ya? Ya janganlah Din, udah gak logis ditambah porno lagi. Entu mah bisa makin ngeresain bini orang Din. Jawab gua berbincang di tengah perjalanan ini. Dan sebelum kami memasuki Pelawangan, kala itu terdapat insiden kecil. Ada sekelompok pendaki yang trouble karena salah satu dari mereka ada yang kerasukan. Mana tuh yang kerasukan cewek cakep lagi. Tuh kan gue bilang apa Din, pasti dah kita nemuin yang kayak begini. Bang Buluk yang sedikit mengerti dengan sesuatu yang magis, bisa dibilang dia dukunnya tim BTS ini, kala itu langsung mencoba menetralisir si pendaki wanita cantik itu. Kayaknya kerasukan ibu kos nih bang, ujar Adul saat itu sembari memperhatikan wanita itu. Dan seketika teman dari wanita itu pun menoleh ke arah Adul. Mungkin mereka aneh kali ya dengan ucapan Adul yang sekate-kate aja ganti nama kuntilanak jadi nama ibu kos. Dul, mending lu komunikasi sama ibu kos, mumpung dia lagi kelihatan cantik tuh. Namun seketika Abdul Bayhaqi pun dengan gebleknya mencoba berkomunikasi dengan sosok itu. Maaf nih mbak, sejamnya berapa ya? Tanya Abdul Bayhaqi. Gue yakin tuh dia bukan hanya ke sosok makhluk halusnya, tapi ke raga aslinya si cewek itu. Mela pun yang mendengar perkataan Adul seketika menyingkirkan Adul dari orang-orang logis di sana. Gue bilang juga apa kan? Udah gak logis, porno juga kan pikirannya, sahut Udin kala itu. Dan dengan durasi singkat, sang dukun BTS akhirnya mampu menyadarkan wanita itu dan kemudian menetralisir dengan air yang dibacakan doa. Cuma leader gue doangan dah yang diem-diem doyan mencetin pasien. Lu bayangin dah Dul kalau gue yang berada di posisi Bang Buluk. Gimana tuh? Ucap gue sembari mengangkat sebelah alis. Jangan dah man, orang bener-bener sehat mah bisa kerasukan dah gara-gara kelakuan lu. Ya udah yuk, lanjut, jangan pada ngobrol baik, pinta Mega ke gua bertiga. Kemudian kami pun melanjutkan perjalanan yang lumayan menguras air dan tenaga, dimana berasa panjang banget nih trek yang sering-sering banget orang bilang bukit penyesalan. Tapi terdengar juga saat itu suara tangisan dari Yoga di trek ini, dimana kami dikagetkan dengan keadaan Yoga yang kala itu terdengar sendu dengan tangisannya. Lah, lu kenapa Yo? Tanya Mela memastikan. Namun tidak ada jawaban dari Yoga, hanya kesedihan yang mendalam yang ia nampakkan kepada kami. Dan sesuatu keanehan pun terjadi pada Bang Buluk, dimana tiba-tiba saja ia meneteskan air matanya. Ini pada kenapa sih? Ucap Mega menanyakan keadaan. Apakah di trek penyesalan ini ada yang membuat perasaan mereka menyesal? Atau memang karena gangguan makhluk halus? Entahlah. Dengan kondisi Yoga yang terlihat sangat sedih, tim pun berusaha untuk menenangkan, yang lalu menanyakan keadaan Yoga
karena tangisannya itu. Abdul Baihaqi dan Udin pun turut meresapi keadaan yang membuat semuanya seakan merasakan kepedihan yang Yoga dan Bang Buluk alami. Kok gue tiba-tiba jadi ikutan sedih sih? Udah dong, jangan pada nangis. Ini sebenarnya ada apa sih? Mela menanyakan. Tapi Yoga seakan tidak mempunyai kekuatan untuk menjawab pertanyaan yang Mela lontarkan. Dan entah kenapa, sesuatu memang terasa sangat menyedihkan di sini. Di jalur bukit penyesalan ini, sendu tak terhenti. Terasa seperti ada rindu yang terasa sangat amat menyakitkan. Seperti ada penyesalan yang pernah dilakukan. Tapi apa? Teror apa ini? Semua itu menyerang sampai ke lubuk hati paling dalam. Seakan menyerap dosa masa silam dalam ingatan ini. Yang seketika mengingat orang-orang terkasih di rumah, mengingat teman sejalan di pendakian, mengingat canda tawa, mengingat suka duka, mengingat teman yang lama tak jumpa. Seperti ada sesuatu yang hilang dalam diri gua. Gua pun kala itu mencoba untuk meresapi ini semua. Lu kenapa, Yo? Jangan bikin kita ikutan nangis kayak gini dong, tanya Tita dengan tangisannya. Kenapa, Bang? Sebenarnya ada apa? Kembali Tita menanyakan. Yoga pun saat itu tak mampu berbicara. Tangisannya semakin menjadi-jadi. Hanya sepatah kata yang sedikit ia ucapkan. Ku sayang sama kalian semua. Dengan tangisan itu, Yoga seakan melakukan kesalahan. Bukan cuma lu doang di sini. Di trek ini, kesedihan seakan menghantuiku juga, Yok. Air mata Bang Buluk pun tak mampu dibendung lagi. Ya udah, pada cerita ke kita. Sebenarnya ada apa? Mela mencoba menanyakan itu semua. 2009, tepat di jalur ini, dimana gue belum kenal lu semua. Gua dan Yoga pernah melakukan pendakian ke gunung ini bersama ketiga sahabat gua. 2009. Gua salah, Mel. Gua bukan leader yang baik. Gua bukan pemimpin yang bisa membawa keselamatan dalam barisan. Gua hanya orang bodoh. Gua bego, Mel. Di gunung ini, gua kehilangan sahabat sejalan gua, Mel. Gua kangen dia. Gua pengen mengulang kenangan bersama dia di sini. Gua kangen masa-masa itu. Kesalahan terus menghantui gua. Itu alasan kenapa gue memilih kalian sebagai teman mendaki. Karena hanya bersama kalian, gue merasa asa itu kembali lagi. Maafin gue. Terang Bang Buluk dengan tangisan yang sejadi-jadinya. Ya udah, Bang. Coba ceritain semuanya ke kita ya. Gua mencoba menenangkannya. 2009, di trek ini, temanku Muhammad, dia terkena hipotermia. Nyawanya gak tertolong. Dan malam itu menjadi malam yang paling gue benci. Dengan minim pengalaman gue coba menyelamatkan nyawanya, man. Segala cara udah gue lakuin kala itu. Menggigilnya seakan menginginkan hati gue. Gue bodoh, man. Gue orang terbodoh di dunia ini. Gue kehilangan sahabat gue. Gue kehilangan semangat gue, man. Gue kehilangan itu, man.
Seharusnya aku gak ngizinin dia buat Sami. Karena memang kondisinya saat itu kurang fit. Seharusnya kami tetap di tenda dengan kehangatan di Jawa Dwipa. Tapi dia maksa untuk ikut Sami. Dia bilang dia pengen sama-sama dari puncak itu sampai badai menerjang kami di trek ini. Pukul 4 dini hari dia mulai terserang hipotermia, Man. Gue saat itu mencoba untuk nyari bantuan karena minimnya pengetahuan kami tentang hipotermia. Pukul 4 dini hari dia meneriakiku untuk tidak usah mencari bantuan, Man. Jangan kemana-mana, jangan tinggalin aku, tetaplah di sini sampai sebelum kematian merenggut nyawanya. Gue ngeliat senyum terakhirnya, Man, di sini di pangkuan gua, Man. Seketika, curahan Bang Buluk itu pun mampu menguras air mata gua dan tim. 2009 mungkin menjadi tahun menyakitkan buat Bang Buluk. Tapi semua itu sudah menjadi lingkaran takdir yang tidak dapat kita sambut kedatangannya. Jangan salahkan alam. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Belajarlah. Dedikasikanlah suatu hal yang baik untuk orang sekitar. Karena maut tidak ada yang tahu kedatangannya. Semua pun tertunduk lemas. Mela terlihat sangat lemas dengan tangisannya. Tita pun terenyuh dalam pelukan Tio, suaminya. Yoga hanya bisa menunduk tak berdaya. Adul pun mencoba merangkul kembali teman sejalannya. Mega pun mencoba menenangkan Mela dengan tangisannya. Dan Udin pun tak sanggup menahan derayan air mata. Inilah insting kekeluargaan kami. Ada rasa yang sama dalam hati kami. Ada cerita yang sama dalam perjalanan kami. Ada perasaan bodoh, ada perasaan bersalah, dan perasaan menyesal itu pun juga kami rasakan. Lu gak sendirian, Bang. Masih ada gua dan yang lainnya. Maafin gue yang selalu ngerepotin lu di pendakian, ya. Maafin tingkah gue yang selalu ngadirin kecemasan dalam setiap langkah, Bang. Maafin kami juga ya, Bang. Kami belum menjadi keluarga yang baik buat Abang. Semoga pelukan dan curahan hati ini mampu menyadarkan Bang Buluk. Kini semua pun terjawab. Sosok pendaki yang mengikuti selama ini ternyata hanya bayangan rindu yang semu. Bayangan cerita masa kelam. Bayangan penuh suka dan duka. Bayangan yang merindukan sosok leader terbaik kami. Bayangan yang merindukan kebersamaan kami. Dan bayangan itulah yang menjadi sosok pelengkap di pendakian kali ini. Selamat tinggal, kawan. Kami tidak akan meninggalkanmu sendiri. Dekap Arjuno sebagai saksi perjuanganmu. Mereka rindu akan dirimu. Sampai mereka memintamu untuk tidur bersamanya kali ini. Doa kami menyatu dengan jiwamu. Harapan kami pun hampir sama dengan harapanmu. Tenanglah di sana. Alam tidak salah, leader kita pun tak salah. Kesalahan itu ada karena kebodohan kami yang tak mau membuka mata dengan keadaan. Maafkan leader kita, maafkan kami juga. Mimpi indahlah di sana. Mulailah menjadi sesuatu yang nyata di hati. Semangatmu, motivasi untuk kami. Perjuanganmu akan kami lanjutkan. Dan ceritamu akan kami teruskan. Dan kesendirian akan kami hiasi dengan doa. Mungkin alam memisahkan kita, tapi ambisimu
mampu menghangatkan jiwa. Ya udah bang, gue ngerti. Bukan penyesalan yang diinginkan dari elu bang, tapi semangat elu buat kembali. Iya man, maafin gue ya. Ya udah bang, cerita ini belum berakhir. Masih banyak cerita lainnya yang harus kita rajut bersama. Dan seketika tim pun terbangun dari kesedihannya, mencoba meraih asa yang tertinggal, mencoba menggapai semangat yang pernah hilang, dan merajut kembali cerita demi cerita dalam pendakian. Pelukan hangat bersama seakan penuh arti kala itu. Banyak cerita yang telah terungkap, banyak cerita yang harus diungkap, dan cerita itu tidak akan pernah mati. Pelukan bersama kekeluargaan ini menandakan keluarga kedua selain rumah. Mereka adalah rumah yang nyata di alam bebas. Mereka adalah pelindung di saat gue takut. Dan mereka adalah penyemangat di saat lusuh tak berdaya. Mereka nyata. Dan mereka adalah BTS. Tak lupa juga doa kami panjatkan bersama di trek ini. Angin pun seakan menyertai kami kala itu. Cuaca yang cerah pun seakan menyambut kami. Al-Fatihah terdengar jelas di jiwa. Wahai Arjuno, kami titipkan ketenangannya. Wahai Arjuno, kami titipkan semangatnya. Wahai Arjuno, kami menitipkan rindu ini untuknya. Wahai Arjuno, kami menitipkan asa dan cinta untuknya. Dekaplah semangatnya, dekaplah mimpi-mimpinya, dekaplah senyumannya, dekaplah kenangan bersamanya, dan dekaplah ketenangan untuknya. Allah bless you. Pengalaman memang nasihat terbaik untuk kita. Masalah kadang juga menjadi guru terbaik untuk hidup kita. Akan tetapi, semuanya pasti ada hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil bersama. Iya bang, gue ngerti keadaan masa lalu yang lo alami. Kita sama-sama belajar bang. Kita sama-sama bodoh dengan pengetahuan. Kadang ambisi kita melawan alam dengan sengaja. Biarin semuanya terlepas dengan tenang. Dan jadikan semua itu cambuk bang, untuk kebaikan kita semuanya. Iya man, gue sayang kalian semua. Tetap menjadi keluarga ya. Tetap solid untuk kita semua. Semangat itu pun kembali lagi. Senyuman itu kini tersirat kembali. Saatnya kini kami melangkah, menghempaskan doa di trek ini, di gunung ini, dan untukmu kawan terkasih. Kemudian tim pun kembali membakar jiwa semangatnya. Terlalu larut kami untuk urusan yang tidak abadi. Saatnya kini kembali bangkit dan menjelajah di setiap hembusan nafasnya, takdirnya, dan semua waktu-waktunya. Ini adalah pendakian kedua Bang Buluk dan Yoga di Arjuno. Dan tepat di pendakian kedua ini, kami bisa menggapai secara bersama. Dan tidak terasa, cerita masa lalu mengantarkan kami ke pertigaan Pelawangan. Perjalanan pun mulai landai dengan seiramanya hati Bang Buluk dan Yoga. Puncak Ogal Agil di depan sana, kami menggapai cerita masa lalu itu secara bersama. Kami menghantarkan niat itu secara bersama. Kami hempaskan penyesalan dan kesedihan itu di puncak Arjuno kini. Tatapan Mela pun seakan menyentuh hati untuk terus berdiri. Kami bergandengan tangan di puncak ini. Kami adalah keluarga yang nyata untuk diceritakan. Waktu itu fana, tapi abadi itu kita. Selama nafas berhembus, kami tetap akan menjadi keluarga. Lakukan hal-hal baik sampai bertemu nanti di sana, di Firdausnya. Amin. Terlalu asik kami di puncak ketinggian Arjuno, menikmati kekuasaan dan indah di tanah Jawa ini, meresapi anugerah yang tertera sangat nyata.
Kini saatnya kami kembali turun, merangkum perjalanan yang tak akan pernah bisa terlupakan. Dan singkatnya, hingga kembali kami di pos Jawa Dwipa, Bang Buluk pun saat itu meminta kami untuk kembali bermalam di mari. Mengingat waktu juga sudah mulai memasuki petang, langit pun saat itu mulai terlihat temaram. Atau mungkin juga masih ada kerinduan di hatinya. Mungkin juga terasa berat untuk melangkah. Semoga saja ia bisa melewati ini semua. Oke pribadi, kita kembali lagi di sini nih, di pos ini untuk ngudut dan ngupi bre, ujar Abdul Baihaqi. Oke Abdul bin Qasim Supriyadi, kita jangan terus berlarut dalam kesedihan. Saatnya kini kita ngelantur lagi di luar logistik, sahut gua penuh semangat. Kok logistik bang? Sorry Dul, maksud gue logis. Oke para hadirin, Sobirin, Dahirin dan Udin Samsudin, kini saatnya kembali kita beristirahat, juga sembari menikmati keseksian wanita-wanita yang baru saja lewat. Kembali Adul berucap sambil memperhatikan wanita yang melewati kami. Baik Abdul Baihaqi, semangat, jawab Udin sedunia gak jelas. Mungkin ada rindu yang belum terungkap, ada rindu pula yang belum terucap. Kini saatnya kami kembali beristirahat di sore yang mendung karena sedikit hati yang merenung. Singkatnya hari pun mulai terlihat gelap, cuaca pun mulai kurang bersahabat dan mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Wangi melati pun kini tercium kembali di area ini. Beberapa pendaki lainnya pun bergabung di pos Jawa Dwipa ini. Sambutan hangat jiwa kekeluargaan sesama pendaki pun turut kami suguhkan. Pakaian gue dan tim pun terasa basah, dikarenakan kami harus menguatkan pasak tenda yang kini angin berhembus lumayan kencang di luar sana. Suara angin tersebut pun terdengar seperti suara rintihan yang membuat bulu kuduk berdiri hebat. Sumber cahaya pun mulai menerangi isi tenda. Kopi hangat turut tersaji di tengah guyuran hujan malam ini. Kini kami kembali bertemu dengan malam yang terasa sunyi. Hujan pun terus menerpa di kesunyian ini. Tapi tiba-tiba saat itu terlihat seperti ada bayangan hitam di luar tenda. Dul, cek keluar gidah. Siapa tahu tuh orang mau ngecamp juga di mari. Kemudian Abdul Baihaqi pun mulai memeriksa keadaan. Namun hanya keheningan dan ketenangan yang didapati di luar sana. Suara tangisan pun nampak terdengar dengan jelas, yang mana membuat Adul terlihat was-was. Dengan seketika, Adul pun kembali masuk ke dalam tenda. Gak asik banget dia bang. Masa cuaca kayak gini ditangisin? Lagi mana kagak nangis Dul? Lah orang dia sendirian, hujan-hujanan juga lagi di luar sana. Jangan macem-macem bang ah. Mana serem banget lagi tuh nangisnya. Kemudian saat itu terdengar seperti adanya benda yang jatuh di luar tenda, di mana keadaan membuat gua panik saat itu. Yang gua khawatirkan jatuhnya batang pepohonan ke arah kami semua. Namun setelah kembali gue cek, gak ada tuh patahan batang pohon yang jatuh di mari. Tapi hanya ada sosok ibu kos yang sedang mengayunkan kakinya di atas pohon. Gimana bang? Tanya Adul memastikan. Aman Dul, kagak ada apa-apaan. Tapi suara benda terjatuh itu seakan semakin jelas terdengar, yang mana dibuat bolak-balik gue keluar masuk tenda. Mana di situasi hujan begini lagi, cukup dah membuat bulu kuduk merinding. Coba cek lagi man, pinta Mela. Lu aja Dul. Kemudian Abdul Baihaqi pun dengan sigapnya langsung keluar tenda. Namun kali ini Abdul menjumpai sosok Mumun Dekil yang berhasil membuatnya dengan cepat kembali masuk ke dalam tenda. Gua kala itu berharapnya Adul melihat sosok ibu kos yang lagi nangkring di atas puun.
Tapi Adul malah melihat sosok lain di luar sana yang membuat dia memberi kode ke gua. "Untung bukan elu bang yang keluar," ujar Adul saat itu. Gua pun saat itu hanya bisa tersenyum pasi yang mendengar perkataan dan kode yang Adul berikan. Kemudian kami pun mulai menikmati keadaan yang terkadang saling sahut teriakan. Gua lontarkan dengan tenda Tio di sebelah tenda kami. Dengan durasi hampir 1 jam, akhirnya hujan pun mulai reda saat itu. Tapi, teror seakan tidak hanya menyerang kami. Tenda tetangga pun ternyata juga mendapati teror selama hujan tadi. Beberapa kali terdengar suara seperti orang yang merasa mual dari arah tenda pendaki itu. "Panggil Bang Buluk, Mel. Lihatin itu pada kenapa." Dan seketika Mela pun segera beranjak keluar tenda dan membuat kami bergegas memeriksa keadaan tenda tetangga kami itu. Rasa panas mulai menyerang di sekujur punggung pria itu. Lantas Bang Buluk pun segera mencermati keadaan. Udut mulai gue bakar. Dengan kondisi baju yang basah, gue pun mencoba melihat kondisi si pendaki itu. Kenapa tuh orang berdiri tegak gitu ya? Apes banget dah. Wah, kerasukan lagi bang. Pendakian kali ini bonus kerasukannya banyak banget ya, sahut Adul. Tangis ketakutan pun terlihat dari teman wanitanya. Mela pun mencoba menenangkan keadaan si pendaki wanita itu. Tapi tiba-tiba, lelaki yang kerasukan tersebut seperti mengarah ke salah satu pohon dengan loncatannya. Yang sontak kami pun langsung mengejar lelaki itu. "Kenapa bang?" tanya Yoga penasaran. Dia mau ngasih tahu ke kita kalau di bawah pohon ini tempat dia berdiri dan area ini pun dijadikan tempat tinggalnya, terang Bang Buluk saat itu. "Maksudnya dia ngasih tahu biar apa bang?" tanya Udin sedunia. "Biar kita sadar bahwa masih ada mereka di sekeliling kita," terang kembali Bang Buluk. "Man, ini Mumun mau masuk ke badan lu," ucap dukun BTS itu. "Serius lu bang?" "Serius gua, Man." "Nggak mungkin bang. Badan gue terlalu insecure buat dimasukin." "Serius, Man. Lu jangan napes ya, biar dia nggak bisa masukin badan lu," ucap kembali Bang Buluk. Sontak semuanya pun terlihat panik saat itu, terkecuali si Abdul Baihaqi yang terlihat sangat bahagia dengan ngakaknya. "Bang, lu serius?" Nampak tertawa Bang Buluk yang seketika mengampas ketegangan yang ada. Sekali seumur hidup, baru kali ini ada momen Bang Buluk bercandain gua. Suwe banget dah. Dan seketika pun semua larut dengan bercandaan Bang Buluk itu. Akhirnya, canda itu kembali bersinar. Meski sedikit membuat gua panik, tapi tetap bikin gua bahagia. Terkecuali ke si Adul Baihaqi yang emang dari awal udah ngetawain gua. "Awas lu, Dul. Lu tunggu pembalasannya Blorong, Dul." Sementara malam pun seakan memberikan dinginnya. Mengganti pakaian adalah salah satu cara menghindari terkena hipotermia. Dan kemudian tim pun kembali masuk ke dalam tenda, menunggu mentari pagi, dan melangkah kembali di tengah mistisnya Arjuno. Situasi malam pun tak cukup melelapkan tidur, di mana gangguan kerap mendatangi tenda tetangga, dan memberikan pendaki wanita itu untuk terlelap bersama Mela dalam satu tenda. Cuaca yang dingin sehabis hujan seakan menjadi suasana semakin mencekam, di mana lolongan anjing liar terdengar begitu jelas. Bang Buluk pun seakan membagi tugas untuk kami, para lelaki, menjaga di area. Karena menurut penuturannya, yang ditakutkan anjing liar itu datang menghampiri kami. Sampai akhirnya, sosok yang tidak gua nantikan kini menggambarkan visualnya dari arah kejauhan. Wanita dengan pakaian rapi, juga berkondeng, menjadi makhluk yang terlihat begitu menyeramkan.
Ia seperti berjalan, namun tak nampak maju ataupun menghindari kami. Hanya terlihat seperti berjalan di tempat. Dan dengan sekejap mata, sosok itu tiba-tiba berada di belakang kami. Tepatnya di atas trek pendakian, yang sedangkan kami berada di permukaan datar, di pos Jawa Dwipa ini. Bang Buluk, dukun BTS pun tak sanggup menahan energi dari sosok tersebut, yang perlahan mundur mengarah ke gua, Adul, Udin, dan beberapa pendaki ini. Sebagian pun masuk ke dalam tenda dengan ketakutannya. Tio yang menyadari kekacauan di luar tenda pun turut keluar tenda menghampiri kami. Mas, sebaiknya masnya bergabung dengan wanita di dalam tenda. Karena masnya terlalu mudah untuk dirasuki oleh makhluk goib. Pinta Bang Buluk kepada pendaki tetangga tersebut. Bang, gimana ini? Dia masih diam aja di atas, ujar Adul dengan paniknya. Keadaan ini pun cukup membuat gua kalang kabut. Gua mencoba membakar rokok dengan gemetar sejadi-jadinya. Titik sinar cahaya dari jauh pun mencoba mendekati kami. Segala doa pun kami kumandangkan. Sosok wanita berkonde itu terus mengawasi kami dari atas ketinggian itu. Doa pun seakan bukan menjadi halangan untuk sosok itu. Mungkin doa ini keluar dari mulut orang yang berdosa seperti gua. Tapi tiba-tiba, saat itu Bang Buluk terhampas, seperti terdapat dorongan kepada dirinya. Dan baru kali ini, juru kunci BTS tak sadarkan diri. Sementara sosok itu pun masih tetap berdiri mengawasi kami. Bahkan, momen dekil turut hadir, seakan mengawal kehadiran sosok berkonde itu. Di saat gue dan Udin mengevakuasi badan Bang Buluk yang tak sadarkan diri itu, namun di saat itu badan Bang Buluk tidak bisa diangkat. Man, berat banget. Coba lagi, Din. Kembali, gue dan Udin mengangkat badan Bang Buluk yang tergeletak. Adul pun mencoba membantu saat itu, yang sesekali tatapannya mengawasi sosok wanita berkonde di atas jalur pendakian. Berat banget, Bang. Tio pun lantas mengajak Yoga dari dalam tenda untuk lekas membantu kami mengevakuasi Bang Buluk. Sementara Yoga yang sadar dengan adanya sosok wanita berkonde saat itu mulai gugup tak berdaya. Seketika pun pundak kami terasa berat. Rasa mual pun mulai menyerang kami semua. Energi ini terlalu besar untuk kami rasakan. Dul, ambil air. Berabe nih kalau Bang Buluk kagak sadar. Buat apaan, Bang? Cepetan, Dul. Dan segera Adul mengambil air dari dalam tenda, yang lalu memberikannya ke gua. Baca doa apaan ya ini gua? Gua baca Al-Fatihah sama sholat Nabi aja kali ya. Gumam gua kala itu. Bang Tio, itu cowok yang satu di dalam tenda, ajak sini aja. Gak solidar amat sih dia. Lu gak denger tadi dulu Bang Buluk ngomong apaan? Itu orang urat nadinya loncer. Jadi dia mudah kerasukan, Dul. Sahut Udin. Bibir gue pun terasa bergetar saat itu. Entah manjur atau enggak. Sebisanya gue bacain Al-Fatihah dan juga sholawat Nabi. Dan saking paniknya gue, saat itu gue malah membaca sholawat nariyah. Lantaran sering banget gue bacain sholawat nariyah di saat gue berada di posisi meminta rejeki dan juga untuk mendapatkan hati seorang wanita. Tapi kali ini, yang gue inginkan hanyalah kesadaran leader kami, juga keselamatannya. Dengan seketika, gue pun membasuhkan air yang telah gue bacakan doa, yang pada akhirnya Bang Buluk tidak turut sadar dari pingsannya. Mamam lu. Sementara, suara cekikikan pun mulai terdengar jelas, yang secara bersamaan pula, wanita berkonde itu seakan pergi meninggalkan kami. Dan ibu kos Merah Maru saat itu mulai menunjukkan eksistensinya. Warnanya terlihat samar di kegelapan. Namun Abdul Bayhaqi seakan peka dengan sosok itu. Yang kemudian, lelaki pendaki tetangga itu pun mulai keluar tenda dengan logat anehnya. Yang ternyata, si pendaki lemah syahwat itu mulai kerasukan, yang diiringi dengan teriakan dari wanita di dalam tenda.
Situasi pun mulai kacau. Kami mulai panik saat itu. Cuaca dingin tak mampu menenangkan kami semuanya. Namun nampaknya ada logat baik yang merasuki pendaki itu. Matanya mengarah ke arah gua, yang terpancar senyuman, yang terlihat menyamankan jiwa. Sebaiknya kalian keluar dari tempat ini. Saya akan mengarahkan langkah kalian dan menemani kalian semua untuk turun, ujar si pendaki yang kerasukan itu. Bentar om, tapi teman saya belum sadar, sahut Adul menerangkan kondisi Bang Bulu. Sebentar lagi, teman kalian pasti akan sadar, jawab kembali si pendaki tersebut. Lantas segeralah gua memberikan info ke teman wanita yang lainnya. Dengan cepatnya, tim pun bergegas. Packing dan packaging pun dilakukan. Yang tidak lama kemudian, pendaki yang kerasukan itu pun terjatuh dari sadarnya. Yang juga disambut dengan kesadaran Bang Bulu. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya lu sadar juga bang, ucap Adul seakan menerima harapan dari sadarnya Bang Buluk ini. Kita turun sekarang bang. Tadi pendaki cowok itu kerasukan sosok makhluk goib yang menyuruh kita untuk turun segera malam ini juga, terang Tio kepada Bang Buluk. Bang Buluk pun saat itu ikut peka dengan kondisi yang kurang baik ini. Tim pendaki asal Pekalongan itu kami ajak turun bersama. Kami pun memulai untuk perjalanan turun ini di tengah hutan yang basah akibat hujan semenjak petang tadi. Kini kami menembus malam. Sosok pendaki yang selama kami menaiki Gunung Arjuna ini kala itu kembali hadir, yang seakan berjalan seirama di sisi kanan kami, yang seakan-akan menjaga kami semuanya. Terkadang juga sosoknya menyelinap di berbagai arah. Suara cekikan ibu kos pun mulai menemani langkah kami. Doa pun tak putus kami panjatkan kala itu. Terdengar suara Al-Fatihah dari bibir Adul yang dibacakan berulang kali. Meski begitu, keadaan mulai terasa aman dan nyaman. Gua mah apa atuh ya? Baca Al-Fatihah cuma lagi ketakutan doangan, ujar Adul di belakang. Masih mending Dul, daripada lu bacanya saat ngapelin perawan, dapetnya janda. Aku mah apa atuh ya? Baca surat Al-Fatihah aja malah dijepret guru ngaji, sahut Udin masuk ke dalam obrolan. Kok bisa, Din? Iya, man. Aturan kan ya, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah ini mah, gue malah Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in. Itu mah awalan buat pidato, Din. Kami pun terus menapaki pos demi pos, yang sesekali beristirahat untuk mengecek keadaan satu sama lainnya. Hingga pukul 4 dini hari. Akhirnya kami pun sampai di pos 3. Cuaca dingin pun seakan menyayat kulit di pendakian ini. Sosok pria pendaki begitu setia mengawasi kami dari sebalik pohon yang sesekali terlihat berpindah-pindah tanpa terduga. Dia adalah sosok penggenap selama pendakian ini. Hanya nampak suara-suara aneh yang terdengar secara samar. Kemudian kami pun melanjutkan untuk perjalanan turun dan menargetkan mentari pagi, titik terakhir di pendakian turun ini. Hingga singkatnya kami sampai di pos 2 Tampuwono. Tapi saat itu si pria pendaki lama syawat itu kembali kerasukan, yang mana ia menghentikan langkahnya secara tiba-tiba. Tatapannya begitu sendu. Entah apa yang merasuki pria asal Pekalongan itu, yang saat itu matanya tertuju kepada leader kami. Mata itu. Makasih ya enggak, lu udah nemenin gua sampai di titik ini. Walaupun kita belum bisa sama-sama sampai ke puncak, tapi gua udah senang banget. Makasih udah menjadi sahabat yang baik selama ini. Makasih udah menjadi keluarga yang nyata. Maafin gue ya enggak, yang selama ini ngerepotin elu. Gue boleh minta sesuatu buat yang terakhir kalinya? Apa, Gas?
istri gua. Dia lagi ngandung anak pertama gua, enggak. Tolong sampaikan maaf gua buat dia. Karena gua belum bisa menjadi sosok imam yang baik. Sampaikan juga ke dia bahwa cinta gua abadi untuknya. Sampaikan juga ke anak gua nantinya ya enggak. Bilang ke dia kalau ayahnya akan selalu ada di hatinya di malam-malam sebelum tidurnya. Kalau dia tumbuh besar nanti, ceritakan ke dia ya, kalau ayahnya pernah menjadi salah satu dari sekian banyak pria yang berhasil memenangkan hati ibunya. Janji ya. Anakmu sekarang sudah tumbuh besar. Dia cantik sekali. Matanya persis dengan matamu. Senyumannya sedamai senyum terakhir. Gua akan selalu menjaga anakku. Gua janji. Gua bakal menjadi pelindung buat dia. 5 tahun yang lalu, tepat di hari ini, lu mengikrarkan janji gua. Gua selalu menjaga janji itu. Gua nggak tahu dengan cara apa gua menceritakan itu semua ke keluarga lu dulu. Janji itu masih gua pegang. Janji itu seakan menjadi semangat untuk gua, Gas. Janji itu selalu ada di hati. Selamat ulang tahun, Gas. Seketika Bang Buluk pun langsung memeluk raga pria yang kerasukan itu, yang kemudian Yoga mulai menghampiri, lalu memeluk erat mereka. Mungkin ini kehangatan masa lalu mereka, kekeluargaan mereka sejak dahulu. Kehangatan mereka seakan nyata untuk kami rasakan. Kisah mereka menjadi kekuatan lebih untuk kami semua. Pesan itu pun terasa jelas terungkap, di mana di hari ini tepat menjadi hari lahir dan wafatnya teman leader kami. Di hari ini menjadi kebahagiaan mereka juga dengan kami. Hanya doa yang tak henti untukmu kawan. Hanya semangat yang tiada henti untukmu kawan. Kau hadir di saat gue tidak sadarkan diri. Kau hadir di saat Adul menawarkan sajian kopi hangat. Mungkin itu caramu untuk mengenalkan dirimu. Mungkin itu caramu untuk mengenal diri ini. Kau menyalakan kembali obor semangat leader kami. Dan kini, kau ada bersama kami. Pelukan perpisahan pun seakan menyayat hati. Kini, alam kembali membatasi kami. Dan segeralah Bang Buluk menyadarkan si pendaki itu. Sering-sering tengokin gua di sini ya. Kata terakhir dari makhluk yang merasuki tubuh pendaki asal Pekalongan itu. Dan setelah Bang Buluk menyadarkan pendaki itu, tim pun kembali melanjutkan perjalanan. Langkah terasa berat untuk kami lalui. Seakan ada rindu yang harus kembali kami raih. Kau terus mengawasi kami, berdiri di Ontobogo. Kini, alam terpampang jelas membatasi. Selamat jalan kawan, tenanglah di alam sana. Suatu saat kami akan kembali. Suatu saat kita akan bertemu lagi. Bang, iya Dul, gue sayang elu bang. Mulut lu bau Dul, suwe.